Kalau berpikir tentang virus, pasti kamu terpikir bahwa itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil seperti bakteri. Tapi, secara saintifik, virus itu bukan termasuk makhluk hidup loh. Kok bisa? Terus, virus itu apa dong? Kalau gitu, kita belajar sama-sama yuk! Halo, aku Intan. Mungkin kamu udah sering ya dengar kata virus ini. Jangan salah, ini bukan virus yang di komputer atau perangkat lunak loh. Seringkali terjadi mispersepsi bahwa virus adalah organisme sel seperti bakteri. Ternyata, virus tidak termasuk organisme sel. Bahkan virus tidak tergolong sebagai makhluk hidup. Loh, kok gitu? Jadi, menurut para ilmuwan, virus itu bukanlah makhluk hidup. Karena mereka tidak memiliki energi, metabolisme, dan kemampuan bereproduksi tanpa menginfeksi sel. Kalau gitu, virus itu apa sih sebenarnya? Kalau kita perhatikan secara struktur dan cirinya, virus adalah susunan protein kompleks yang memiliki informasi genetis. Nah, mungkin kamu belum paham gimana sih ciri dan struktur virus itu? Untuk mengenalinya, ayo kita pelajari struktur virus dan cirinya. Virus bersifat parasit, tepatnya parasit intraseluler obligat. Ia hanya mampu hidup di dalam sel hidup, misalnya dikembangbiakan di dalam embrio ayam yang masih hidup. Virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Ukuran virus terkecil memiliki diameter 20 nanometer dengan jumlah gen 4, sementara yang paling besar adalah virus Ebola dengan diameter 80 nanometer. Nama virus tergantung dari asam nukleat yang menyusun genomnya, sehingga ada virus RNA dan virus DNA. Nah, karena virus bukan organisme sel, maka tidak memiliki membran sel, protoplasma, dan organel sel lainnya, serta tidak memiliki enzim metabolisme. Perlu kamu ketahui juga nih, ternyata setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Selain itu, virus juga dapat melewati filter bakteri, dan juga virus dapat dikristalkan. Wah, ternyata virus itu unik ya. Setelah ini, jangan sampai tertukar lagi ya antara virus dan bakteri. Secara morfologis, struktur virus terbagi menjadi kepala, inti, dan ekor. Coba perhatikan gambar di samping saya. Ini adalah bakteriofaga. Kita bisa melihat kepala, inti, dan ekor. Saya gunakan model ini untuk penjelasan struktur virus ya. Kepala merupakan bagian dari virus yang terbentuk oleh kapsid. Kapsid merupakan suatu bagian yang dibentuk oleh subunit berupa monomer berantai polipeptida yang identik satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan kapsomer. Kapsomer berbentuk simetris dan dapat mengkristal. Kapsid bertugas untuk melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus. Selain itu, kapsid memberi bentuk pada virus. Kapsid juga berperan mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel. Pada beberapa jenis virus, kapsid dibungkus oleh selubung atau viral envelope. Selubung ini terbentuk dari fosfolipid dan protein sel inang, serta protein dan glikoprotein yang berasal dari virus itu sendiri. Kapsid yang paling kompleks ditemukan pada virus bakteriofaga atau faga. Faga yang pertama kali dipelajari mencakup tubuh faga yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Kemudian bagian inti. Inti dari virus merupakan materi genetik berupa asam nukleat. Virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu RNA atau DNA. Kegunaan asam nukleat yang ada di dalam virus adalah untuk memberikan instruksi pada bagian-bagian virus yang lain. Selain itu, juga untuk bereproduksi. Selanjutnya adalah ekor. Bagian ini berbentuk seperti serabut yang berupa jarum. Fungsinya untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor virus terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi oleh benang atau serabut. Khusus untuk virus yang menginfeksi sel eukariotik, ia tidak memiliki ekor. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk virus.
Virus memiliki berbagai macam bentuk. Pada dasarnya, bentuk virus ialah helikal dan isometrik. Bentuk helikal akan tampak seperti batang ataupun tabung. Coba perhatikan gambar di samping saya ini. Kemudian, bentuk isometrik. Bentuk ini tersusun dari banyak bidang simetris. Bentuk isometrik yang ditemukan pada virus berbentuk ikosahedral dengan penyusun 20 bidang segitiga sama sisi. Bentuknya seperti ini. Contoh virus yang memiliki bentuk seperti ini adalah virus demam denggi. Pada beberapa virus lainnya, bentuk ikosahedral ini diselubungi oleh lapisan lain atau amplop, sehingga seolah-olah menjadi seperti bola atau spherical. Bentuk ini kita sebut juga sebagai bentuk selubung. Salah satu virus yang berbentuk seperti ini adalah virus HIV. Kemudian ada bentuk prolat. Bentuk ini mirip dengan ikosahedral tetapi memanjang pada sumbunya. Bentuk ini dapat kita temukan pada kepala bakteriofaga. Bentuk prolat ini sebenarnya lebih kepada sebutan kepala bakteriofaga. Beberapa ilmuwan menyebut bentuk keseluruhan bakteriofaga sebagai bentuk kompleks. Bentuk kompleks ini memiliki semacam tubuh berupa silinder yang tersusun dari 10 muka segitiga yang memanjang seperti gabungan bentuk ikosahedral dan helikal. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih virus itu berkembang biak, penyakit apa yang disebabkannya, hingga manfaatnya. Jika ada yang belum kamu pahami, jangan ragu untuk ditanyakan ya. Selamat belajar!